Oke, hai Sobat Koko, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini Koko lokasi Q&A-nya agak sedikit berbeda. Jadi ini Koko lagi di sebuah cafe. Nama kafenya itu Momo Juice and Bar ya. Jadi lokasinya nih nggak jauh dari rumah Koko deh pokoknya. Oke. Terus nggak lupa juga ini Koko ada bawa masker. Cuman pas ngomong ya Koko nggak pakai masker deh. So di video kali ini Koko akan menjawab beberapa Q&A dari teman-teman juga ataupun yang udah tanya-tanya di kolom komentar YouTube Koko ya. Nah, mau tahu jawabannya? Yuk langsung saja. Ya baik, jadi di sini Koko sudah menyediakan beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya. Jadi Koko udah screenshot ya. Koko udah screenshot terus bakal Koko jawab di video kali ini ya. Oke, ini sudah ada pertanyaan dari Feni Chandra. Halo Ko, ya halo juga. Saya kan sudah ngikutin seperti yang di atas. Oke, jadi dia menanyakan pertanyaan ini di video Koko yang cara menormalkan data dengan outlier ya. Tapi angka yang keluar di box itu ada yang di bawah dan ada yang di atas. Yang di bawah harus dihapus juga kah? Atau yang di atas saja? Terima kasih sebelumnya kok. Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus dan memang jarang sekali terjadi. Kenapa Koko bisa bilang begitu? Karena gini, di sini Koko bisa tahu kalau data kamu itu ada yang positif dan ada yang negatif. Dimana kalau misalnya box plot itu yang munculnya di atas berarti datanya yang positif dan sangat ekstrim ataupun yang bisa dibilang lumayan ekstrim lah gitu ya, atau yang perlu di outlier. Nah kalau misalnya muncul yang di bawah itu berarti data kamu yang minus dan itu ekstrim ya. Jadi itu tengah-tengah itu kan berarti normal ya, standar. Nah kalau misalnya ada yang di atas terus ada yang di bawah berarti yang atas itu positif, di bawah itu negatif. Jadi saran Koko ya kamu tetap hapus saja dengan kondisi ya jangan hapus semuanya dulu, kamu tes aja dulu, hapus satu-satu ya, usahakan hapus yang bintang-bintang aja dulu. Terus jika memang masih belum normal, ada muncul yang bulat-bulat, barulah kamu hapus juga ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Jihan Aufila. Oke. Kak, mohon bantuannya. Penelitian saya ada 4 variabel independen dan nilai adjusted square, mungkin adjusted R square ya. Penilaianku sampai 1 atau 100%. Wow, amazing. Tetapi di uji tes saya 2 variabel berpengaruh negatif signifikan dan 2-nya lagi berpengaruh positif signifikan. Kenapa hal itu terjadi kak? Kenapa adjusted R square-nya 100% berpengaruh namun uji T-nya tidak semua berpengaruh positif? Terima kasih kak. Ya, baik-baik. Jadi ini pertanyaan yang juga sering ditanyakan ya, dan masih menjadi sebuah bukan misteri lah ya, maksudnya masih sedikit membingungkan. Nah, yang bisa Koko sampaikan di sini adalah nilai adjusted R square itu kan benar didapatkan dari seberapa besarnya pengaruh dari variabel X kamu terhadap Y. Nah, kalau Koko lihat di sini kan variabel kamu semuanya berpengaruh. Nah, itu dulu ya, semuanya berpengaruh. Terus ada yang negatif dan ada yang positif. Nah, itu wajar-wajar saja. Jadi kembali itu harus tergantung variabel kamu itu apa, gitu loh. Kalau memang variabel kamu yang datanya negatif, ya, terus dia berpengaruh negatif, ya itu is wajar, ya itu is okay gitu, nggak masalah. Selanjutnya saran Koko kamu coba cek jurnal-jurnal penelitian sebelumnya yang variabelnya hampir sama dengan kamu. Kamu lihat apakah memang rata-rata pada umumnya dia berpengaruh negatif ya. Karena kalau misalnya pada umumnya semuanya nih antara 9/10 semuanya di variabel itu berpengaruh positif. Nah, ini perlu dipertanyakan. Tapi kalau misalnya ada yang positif, ada yang negatif, itu ya wajar-wajar saja. Mengapa bisa demikian? Karena setiap objek penelitian kan berbeda-beda. Selanjutnya tahun penelitian kadang juga mempengaruhi ya. Ya, intinya begitu. Jadi yang mau Koko sampaikan di sini adalah mengapa nilai adjusted R square bisa sampai dengan 100? Ya karena semua variabel kamu berpengaruh dan signifikan. Itu yang menyebabkan nilai R square-nya jadi perfect gitu loh. Gak
penting atau nggak berpengaruh dengan apakah dia negatif atau positif sih. Setahu Koko sih gitu ya. Tapi kalau misalnya ada tambahan dari teman-teman yang mungkin lebih ahli di bidang statistika ataupun dosen statistika, itu kalian boleh tulis di kolom komentar. Karena Koko juga masih perlu banyak belajar dan belajar lagi. Oke, ini ada pertanyaan dari Indah Siregar. Jadi dia menanyakan ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama, cara menentukan nilai SIK dari uji T-nya bagaimana ya, Kok? Koko akan jawab dulu. Ya. Jadi cara menentukan nilai SIK itu ya kamu lihat di tabel output SPSS ya, itu biasanya nama tabelnya itu koefisien. Ya, kalau di umumnya kan memang uji hipotesis. Nah, itu ada uji T. Lalu kamu lihat di kolom yang paling pojok kanan, biasanya kiri sini ya, paling pojok kanan, paling ujung sini lah intinya ya. Nah, situ ada T, sama kolom sebelahnya itu ada SIK, SIG titik. Nah, kamu perhatikan di situ. Nah, itu adalah nilai yang signifikannya. Terus pertanyaan keduanya adalah, Koko cara mengetahui hasil signifikannya bagaimana jika T hitung dan T tabel sudah diketahui? Mantap. Jadi hasil signifikan kamu lihat di kolom yang tadi sudah Koko sebut. Kalau misalnya nih kamu menggunakan tingkat hipotesis ataupun probabilitas ya, yang mungkin probabilitas ya, itu sebesar 5%. Ya, itu berarti kamu lihat perbandingannya. Kalau misalnya di SIK-nya lebih kecil dari 0,05, berarti itu sudah signifikan. Namun kalau misalnya dia lebih besar dari 0,05, berarti dia gak signifikan. Tapi yang mau Koko jelaskan di sini adalah kadang ada variabel yang berpengaruh tapi nggak signifikan. Itu wajar-wajar aja dan nggak masalah. Selanjutnya kalau ada yang signifikan tapi nggak berpengaruh, itu yang perlu dipertanyakan. Itu biasanya sih variabel T hitungnya itu mungkin minus. Jadi kalau minus itu kebalikan ya. Kalau misalnya nilai positif kan T hitung harus lebih besar dari T tabel. Nah, kalau minus T hitung harus lebih kecil dari minus T tabel. Jadi kebalikannya ya. Teman-teman jangan pada bingung, oke? So, itu jawabannya. Ini sudah ada pertanyaan dari Putri Ramadhani 13. Kok mau tanya, untuk outlier kita boleh melakukan outlier sebanyak 2 kali gak ya? Kalau seandainya outlier yang pertama belum normal juga. Iya, bagus pertanyaannya. Jadi jawabannya itu boleh ya. Jadi outlier itu boleh dilakukan sampai data normal dengan syarat, ini Koko garis bawahi ya, dengan syarat tidak mengurangi data sampai 50%. Ya, Koko jelasin seperti gini cara lebih gampangnya. Gini, kalau misalnya nih N kamu ada 100 ya, kamu outlier ya kan, sampai sisa N-nya tinggal 30, berarti kan kamu sudah menghilangi 70% data. Ya, itu nggak boleh ya. Tapi kalau misalnya kamu ada N-nya 100, lalu kamu outlier, tereliminasi 30 ataupun 40 data, sehingga menjadi 70 atau 60 data, itu berarti kan hanya mengurangi 30-40%. Nah, itu boleh aja ya. Jadi intinya itu yang harus perlu diperhatikan. Jadi mau berapa kali outlier gak masalah, pelan-pelan aja. Jadi memang di video ini Koko secara langsung keseluruhan langsung meng-cut atau mengeliminasi data yang ekstrim, karena sebelumnya Koko sudah coba. Jadi Koko sudah coba misalnya menghilangkan data di nomor ini, selanjutnya di data di nomor ini. Nah, barulah Koko jadikan satu video. Karena kalau misalnya Koko coba satu-satu, itu durasi videonya bakal sangat panjang ya, bisa sampai 1 jam bahkan 2 jam bahkan setengah hari sih, paling 2-3 jam gitu ya. Jadi memang butuh waktu sih. So, kemarin Koko sedikit kesal, ini bukan curhat. Ada orang yang komentar di YouTube Koko, katanya kok setiap kali buat videonya itu kok masalahnya kayak udah tahu gitu loh. Jadi langsung dipakai ini langsung normal, langsung pakai gini langsung oke datanya. Iya, jadi sebelumnya itu Koko juga susah payah untuk menemukan variabel yang memang bisa seperti itu. Jadi sebelum di tag videonya Koko udah pelajari terlebih dahulu ya. Jadi Koko harus cari-cari variabel, terus cari-cari datanya, terus harus nguji, kadang bisa sampai berhari-hari demi membuat satu video. So itu memang sedikit menyakitkan hati. Tapi namanya netizen ya, Koko nggak bisa terlalu banyak komplain. Oke? Ya semoga bermanfaat aja deh. Oke? Sekian video Koko kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya
supaya teman-teman mendapatkan notifikasi ketika Koko upload video-video terbaru yang pastinya bermanfaat buat teman-teman. Oke. Selanjutnya jangan lupa juga untuk klik tombol share ya. Dan jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar dan Koko pasti akan balas satu-satu. Oke. See you in the next video.